Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nanda Yasid Alauddin, NIM 2018008288. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas bisnis internasional. Yang pertama, yaitu pandangan etnosentris. Pandangan ini merupakan keyakinan parokialisme bahwa pendekatan dan praktik kerja terbaik adalah yang dimiliki oleh negara asal atau negara sendiri atas home country, atau negara di mana kantor-kantor utama milik perusahaan berada. Para manajer yang berpandangan etnosentris meyakini bahwa orang-orang di negara lain tidak memiliki kemampuan, keahlian, pengetahuan, atau pengalaman yang dibutuhkan untuk membuat keputusan bisnis terbaik. Dan yang kedua yaitu pandangan polisentris. Pandangan ini memandang bahwa para karyawan di negara tuan rumah atau host country atau negara lain di mana organisasi menjalankan bisnis, mengetahui pendekatan dan praktik kerja terbaik untuk menjalankan bisnis di negara tersebut. Para manajer berpandangan polisentris menganggap bahwa semua operasi luar negeri bersifat berbeda dan sulit dipahami. Maka, mereka cenderung mempersilahkan para karyawan di negara tuan rumah menyimpulkan cara terbaik perusahaan beroperasi. Dan yang ketiga, pandangan geosentris. Pandangan ini merupakan sebuah pandangan berorientasi dunia yang berfokus untuk menggunakan pendekatan dan orang terbaik dari seantero dunia. Para manajer yang berpandangan geosentris memiliki wawasan global dan mencari pendekatan dan orang terbaik tanpa memandang asal negaranya. Pandangan geosentris menuntut dihapuskannya pandangan parokial dan dikembangkannya pemahaman mengenai perbedaan antar kebudayaan. Inilah tipe pendekatan yang dibutuhkan para manajer sukses dalam lingkungan global masa kini. Yang keempat, ekspatriat. Ekspatriat yaitu seorang tenaga kerja yang bekerja di suatu wilayah yang bukan merupakan wilayahnya, di mana ia tercatat menjadi penduduknya. Banyak perusahaan multinasional menggunakan ekspatriat untuk menjamin efektivitas operasi perusahaan sejalan dengan kebijakan kantor pusat. Yang kelima, TQM atau Total Quality Management, yaitu suatu sistem manajemen yang berfokus pada pelanggan dengan melibatkan semua level karyawan dalam melakukan peningkatan atau perbaikan yang berkesinambungan. Yang keenam, Six Sigma adalah sebuah metodologi yang populer di seluruh dunia. Biasanya Six Sigma digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan proses serta pengendalian kualitas secara terus-menerus. Jika perusahaan tempatmu bekerja menguasai Six Sigma dengan baik, kualitas produk akan semakin baik. Yang ketujuh, ada ISO 9000. Sistem manajemen mutu ISO 9000 dapat didefinisikan sebagai standar sistem manajemen mutu yang mengelola proses pencapaian mutu. Sistem tersebut mengatur hubungan antar supplier, lembaga, dan konsumen. Oleh karena itu, sistem manajemen mutu ISO 9000 sama sekali tidak berbicara tentang mutu suatu produk, tetapi berbicara tentang proses pencapaian suatu tingkat mutu tertentu. Hal ini mengisyaratkan bahwa lembaga yang akan mengadopsi sistem tersebut perlu menetapkan spesifikasi atau persyaratan atau karakteristik mutu produk dan prosesnya. Yang ke-8 ada JIT, yaitu Just in Time. Pengertian JIT adalah suatu sistem produksi yang tepat waktu atau in time. Just in time adalah salah satu cara manajemen penyediaan produk yang sering dipilih perusahaan manufaktur setelah LIFO dan FIFO.
Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, sistem produksi JIT digunakan perusahaan agar menghasilkan efisiensi yang lebih maksimal. Nantinya, hal ini akan dicatat dalam laporan laba rugi, dengan harapan bisa mencetak lebih banyak profit bisnis dari satu periode ke periode berikutnya. Yang ke-9 ada EDI, yaitu Electronic Data Interchange. Definisi Electronic Data Interchange atau EDI atau pertukaran data secara elektronik adalah metode untuk saling bertukar data bisnis atau transaksi secara elektronik melalui jaringan komputer dan internet. Telah banyak industri dan organisasi yang memanfaatkan teknologi EDI agar dapat bersaing dalam pasar dunia, seperti industri kendaraan bermotor, bisnis retail, penyedia layanan kesehatan, perusahaan asuransi, dan perguruan tinggi. Yang terakhir nomor 10, R&D, yaitu Research and Development. Research and Development adalah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan ketika sedang berinovasi menciptakan produk atau layanan baru. Seperti namanya, R&D, berisikan rangkaian proses riset dan pengembangan produk atau layanan yang ingin dibuat. Tujuan utamanya adalah agar perusahaan dapat meluncurkan produk atau jasa yang orisinal secara optimal. Hampir semua perusahaan menjalankan R&D. Pasalnya, seperti yang sudah disebutkan di atas, mereka harus selalu satu langkah lebih maju dari kompetitornya. Cukup sekian penjelasan dari saya, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih, salam dan